Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah aw ma'ruf aw islahin bainan nas. Faman ya'mal dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sallallahu alaihi. Surat An-Nisa ayat yang ke-114. Ayat ini pernah kita bahas, cuma belum tuntas karena minat waktu. Artinya tidak ada kebaikan bagi mereka yang berbicara, yang berbisik-bisik, yang berdiskusi, kecuali yang dia bicarakan itu soal sedekah, soal amar ma'ruf, dan mengislahkan, mendamaikan di antara manusia. Siapa-siapa yang melakukan hal yang demikian karena mencari Allah, maka kelak dia akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan sering nongkrong, sering duduk-duduk, sering berdiskusi. Jadi kalau kita ingin berbicara kita itu dipandang baik oleh Allah, mendapat ganjaran dari Allah, maka berusahalah berbicara 3 hal itu, tentang sedekah, tentang amar ma'ruf, tentang bagaimana mendamaikan di antara saudara kita atau manusia. Yang pertama, yang kedua sudah kita terangkan waktu itu. Lalu waktu kita habis, kita ambil yang ketiga. Judulnya adalah pandangan Islam terhadap damai dan mendamaikan. Jadi di antara tugas kita, kalau kita ingin menjadi orang yang baik di hadapan Allah, maka kita harus menjadi orang-orang yang cinta damai dan suka mendamaikan orang lain. Kenapa? Karena di antara bukti iman kita, itu kan rasa persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan ketauhidan kita itu akan menyatukan hati kita. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kami ini, hai Muhammad, adalah umat yang satu. Akulah Tuhanmu dan mengabdilah kepadamu. Jadi kalau sama-sama ikhlas, hati kita itu bersatu. Yang ketiga,
pemahaman agama yang benar dan jiwa agama yang benar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Jadi kalau pemahaman agama kita baik, jiwa agama kita baik, itu rasa persaudaraan kita tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bukti-bukti bahwasanya memang Islam itu cinta damai dan punya kewajiban untuk mendamaikan. Jadi dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat yang membuktikan bahwasanya memang agama Islam itu adalah agama yang damai. Artinya saja sudah damai, ya kan? Islam itu damai, mendamaikan, sejahtera, mensejahterakan, selamat, menyelamatkan. Jadi dari arti saja sudah jelas. Jadi kalau ada umat Islam yang sudah bertengkar, nah ini masalah besar. Jangankan bertengkar, berselisih pendapat saja itu tidak boleh. Wala tanaza'u fatafshadu wa tazhaba rihukum. Jangan kalian berbantah-bantah. Kalau itu terjadi, gemetar hatimu dan hilang kekuatan. Dan itulah yang terjadi sekarang. Iya kan? Coba lihat umat Islam itu paling gampang diadu domba. Karena salah satu, ya kan, cara menghancurkan Islam itu memang mengadu domba. Yang anehnya kan, dengan umat lain kemesraan, tapi sesama Islam itu gampang sekali diadu domba. Coba lihat sekarang, sedikit saja jadi apicu, ya kan? Langsung terjadi reaksi di ujung sana, terjadi di barat sesama muslim, ya kan? Sekarang saling mencurigai, ya kan? Di media kan kentara sekali itu. Apakah masalah habib? Apakah masalah ibadah? Apakah masalah organisasi? Gampang sekali tersebut. Kalau benar-benar kepribadian muslim dan tujuannya adalah Allah, itu sangat-sangat bisa diminimalisir. Contoh, pertama, Islam itu sangat mengutamakan persamaan derajat. Surat Al-Hujurat. Ya anas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, sungguh telah kami ciptakan kalian, kami jadikan kalian laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Itu realisasinya. Kita kalau berjumpa dengan siapa saja di dalam kehidupan ini, orang lama atau orang baru, itu reaksi kita tarik menarik, ingin kenal, ingin bersaudara, bukan jaga jarak, bukan jaga gengsi, tapi ada tarik menarik di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kenapa? Karena memang disuruh kita saling mengenal. Tapi yang terjadi sekarang apa? Ya kan? Seakan-akan dibawa itu dengan ketidakramahan. Jadi makanya hakul muslimin ala muslimin diantaranya Pak, kan salam. Tebarkan salam. Assalamualaikum. Ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendoakan atas keselamatan. Jadi makanya mengucapkan salam itu sunnah, menjawab puji. Tapi orang yang tidak terbiasa jawab assalamualaikum, ya. Dan yang terbiasa kadang-kadang lagi banyak assalamualaikum, iya. Padahal hakul muslimin adalah apa maksud dari ayat itu? Laki
laki-laki perempuan di mata Allah sama, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa di mata Allah sama, kaya miskin sama, berilmu tidak berilmu sama. Pada dasarnya nilai kemanusiaan itu tidak ada bedanya. Makanya dalam hadis Allah tidak memandang rupamu, tapi Allah memandang imanmu atau hatimu. Begitu Allah menjadikan manusia ini sama. Ada saja pandangan rendah kepada orang, langsung kita dapat pendidikan sombong. Karena sombong itu kan berkata, waktu seseorang bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, saya suka yang bagus-bagus, saya suka yang indah-indah, apakah saya sombong? Tidak, kata Rasul. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Ya kan? Inna Allah jamil jamal. Jadi indah, mewah itu tidak sombong. Yang sombong itu dua, batul haq wa gamtun nas. Suka menolak kebenaran dan memandang rendah kepada orang lain. Dia orang bodoh. Dia bawahan. Dia miskin. Dia kelahiran itu. Dia orang kampung. Dia ada etika, ada akhlak kepada bos, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru ada. Tapi semuanya itu berserikat dengan kebaikan. Guru itu mulianya karena dia ngajari orang yang bodoh. Orang kaya itu mulianya karena dia memperhatikan orang yang miskin. Pemimpin itu mulianya karena dia memperhatikan masyarakat. Coba kalau tidak ada itu semua. Jadi memang sarana kebaikan jadi sama, berserikat dengan kebaikan. Jadi kita ini berserikat dengan kebaikan. Kalau kaya, lahan kebaikan kita orang miskin. Kalau pintar, lahan kebaikan kita orang belajar. Kalau pemimpin, lahan kebaikan kita masyarakat. Dan tidak boleh waktu itu membedakan. Tapi saling menghormati itu akhlak, etika. Ya kan? Bagaimana etika kepada guru dan atasan kita itu dalam tapi dalam kemanusiaan akan terjadi pandangan rendah dalam kemanusiaan la yadkhulul jannah. Maka nanti kami tidak masuk surga. Siapa yang menghormatinya sebesar bicara super sombong. Iblis kenapa terlaknat? Disuruh menghormati Adam. Apa kata dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kejadian saya tadi kejadian Adam dari tanah. Unsur api itu lebih baik daripada unsur tanah. Akhirnya bagaimana? Apa wastakbara? Aku sombong ya. Menyebabkan dia terlaknat, diantaranya kesombongan. Itu susah sekali. Kadang-kadang kan tanpa diundang sombong itu datang sendiri ya. Innal insana la yatgha wa la yastabra. Manusia itu berpotensi berbuat tidak benar, berperannya tidak benar waktu merasa punya kemampuan. Merasa utak kondak, saya kan tidak mau salam sama dia. Merasa kiai besar, tidak mau salam. Kadang-kadang media ini kan kelihatan sekali, ya kan? Jaga kiri, jaga bawah. Padahal Allah sangat menganjurkan kita atau memberikan persamaan derajat kepada kita. Di sana tidak ada bedanya masih, tidak ada bedanya. Akhirnya setelah dia sering kenal apa? Tafahum, memahami. Memahami itu yang penting. Yang paling aman kan paham dengan orang banyak. Yang susahnya kan enggak. Allah ini dipahami. Tidak paham orang di Jawa dan heran. Tidak paham dia dengan saya. Padahal kita itu memahami. Kalau memahami selesai kan? Ya begitu aja.
begitulah tetangga kita, begitulah saudara kita, begitulah suami kita, begitulah anak kita. Aman. Tinggal kita mengikuti irama selama tidak bersandar selesai. Ibu itu suami kan secara begitu. Cuma selama baik, ya itulah suami begitu. Coba tanya suami dengan ibu secara orang lain mah kita ambil. Cuma selama memang baik dan menyenangkan hati istri, disejalan-sejalankan. Dengan anak kan begitu. Tidak, karena anak kita selama tidak salah, selama tidak dosa, ikut ajalah apa kata anak. Bahkan sekarang jadi komando anak-anak kita yang jadi komando. Papa ini, mama ini ada cerita. Yang papa takut sama anak gadisnya, yang mama takut sama anak bidannya. Biasanya begitu. Nah, kalau mamanya dengan anak bidan bisa selesai. Kalau papa dengan anak gadis, selesai. Ya, bilang saja sama anak gadis kita takut bapak. Artinya, mama, selama benar tidak ada masalah, dicocok-cocokkan. Tapi kita kadang-kadang kenapa nggak cocok? Ingin dipahami. Nah, tidak paham juga mama dengan bapak. Nah, ini ya. Bapak juga tidak paham dengan mama, padahal 35 tahun. Ini masalah. Cuma tidak paham juga. Kita memahami selesai, ya kan? Selesai persoalan. Jadi Islam itu justru memahami. Nah, setelah itu apa? Menjunjung tinggi ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi konsep Islam itu kaji apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya tolong, itu konsep Islam. Jadi kita datang, kita berkumpul ke keluarga kita, ke organisasi dan segala apa yang bisa membantu? Kalau kan tidak kaji, ada usaha datang aku nawadapi di situ. Nah, ya, aku yang wadapi tidak ada cerita. Apa yang mudah berarti? Justru Islam itu menyuruh kita menolong. Pertolongan yang paling rendah saat orang tidak tolong, bantulah, tolonglah. Kita bantu. Itu pertolongan yang paling rendah. Bisa ini. Kalau binainya wal mahrum, dia tidak tolong, tapi kita tahu persis dia butuh pertolongan. Karena ibu butuh duit, butuh bayaran suami di rumah sakit. Saya ada yang dipakai lagi butuh 3 juta. Itu lebih tinggi nilainya tuh. Tanpa diminta, kita menolong. Kita kan tahu saudara kita. Kadang-kadang kalau jual mahal kan, kalau kayak ini tidak tolong dibawa ke rumah. Padahal kita tolong dia, itu kemudian kita lebih. Apalagi menolong dengan disembunyikan. Innama nata'amukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukur. Sesungguhnya kami memberi makan kamu hanya mengharapkan Allah, tidak mengharapkan pembalasan dan terima kasih. Di saat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu spontan dibalas oleh Allah. Segerakan, sembunyikan, dan jangan anggap salah. Segerakan, sembunyikan, dan jangan merasa besar atau berjasa. Langsung dibalas oleh Allah. Makanya orang yang paham, dia manage bantu itu lah. Senang dia membantu apa? Terasa spontanitas. Kadang-kadang kita kalau tidak diminta, ya kita tolong. Kalau tidak diceritakan, kita tidak menolong. Kalau tidak tahu orang banyak, kita tidak ikut, ya kan? Lalu merasa mau berjasa betul, itu saya yang nolong susah. Kalau tidak saya, dulu lama kali itu rumah sakit mungkin meninggal ya. Ya, ini yang berjasa dulu. Kalau masuk kampung-kampung kan, dan guru menolongnya duluan. Dia kan ada jawab,
bola. Nang bola kan mana kalau berdoa, kalau nggak apa terjadi. Jadi betul-betul Islam itu sangat menganjurkan kita saling tolong. Makanya orang yang menolong itu semua yang kita tolong Allah juga datang apapun. Jadi kalau kita ini mendapatkan kebaikan, maka tebarlah kasih sayang dan pertolongan apapun man yarham irham. Kalau harta sudah jelas itu diganti 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tidak itu Indonesia. Jadi maka menolong itu punya wajib, tidak boleh menolak. Setidak-tidaknya senangkan hati dia beri nasihat ya kalau dia tidak dapat materi dari kita. Jadi berpisah dia dengan kita, dia akan kecewa. Dia tidak dapat ilmu, tapi dia tidak kecewa. Nasihat tapi support mental tapi tidak terima. Apalagi dari ilmunya. Lalu selanjutnya setelah saling tolong menolong apa? Takaful itu membela. Kan punya seperti suatu bangunan. Kalau jasa wahid seperti suatu tubuh. Jadi orang lain itu bagian dari diri kita. Bagaimana teman-teman? Orang lain itu seperti bangunan, tidak bisa ditinggalkan satu. Pakunya ditinggalkan ada yang datang, akhirnya bocor, hancur semua. Satu yang kena paku, kering, tapi kan semua itu merasakan. Nah, bagaimana mencoba seperti itu? Sehingga orang takut mengganggu. Kenapa DDD itu saudara saya? Ya. Nah, keunggulan pasukan Muslim kalau kita baca sejarah di situ. Dan saya pernah ceritakan dulu akan terjadi suatu peperangan. Tinggal saling menyerang lagi, dibatasi oleh sungai. Sudah sama-sama maju nih. Rupanya salah satu deriva air pasukan Muslim jatuh, deriva air sampai minum. Di saat jatuh itu beberapa orang langsung loncat ke dalam air mencarikan deriva saudara. Kejadian itu terlihat oleh pasukan kafir. Apa pakainya? Deriva air saudaranya yang jatuh, beberapa orang langsung meloncat ke air. Bagaimana kalau ada di antara saudaranya yang terluka, kira-kira berapa bahaya yang akan kita terima? Berapa serangan yang akan kita terima? Melihat kejadian itu tidak jadi mulut ya. Tidak jadi terjadi peperangan ya. Nah, bagaimana kita mengerti? Nah, Islam memang sangat-sangat mengutamakan persamaan derajat. Ini buktinya Islam itu memang agama yang damai dan kita berdamai. Jadi seorang pribadi Muslim seperti itu, bukan orang yang suka bermasalah, ya kan? Mencari masalah, bukan. Jadi memang damai memberikan kedamaian, sejahtera memberikan kesejahteraan. Lalu kelanjutkan, lalu Islam itu menjunjung tinggi keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berbuat adil dan berbuat baik. Kezaliman sangat-sangat tidak ditolerir, bahkan dicela dalam Islam. Tidak boleh berbuat zalim. Yang boleh apa? Berbuat adil dan berbuat baik. Itu Rasulnya ini walaupun Fatimah binti Muhammad yang mencuri dipotongkan. Dan ibu dibari di kaprian, ibu dimanturi bijankan, itu yang terjadi. Dan adil menempatkan sesuatu pada tempat dan berbuat ihsan. Ahsin karena ahsanallahu ilaik. Berbuat baik dan itu sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada engkau.
ukuran kita berbuat baik itu Allah. Beriman dan beriman Allah beda. Ya kan? Bersyukur dan bersyukur Allah beda. Ya. Ukuran berbuat baik itu Allah. Ahsin kama ahsan Allah. Lalu kalau kita pilih banyak kebaikan apa kata Allah? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Apabila kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada diri. Sebaliknya apabila kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali kepada diri. Semua kebaikan terjadi izin Allah. Semua kejelekan terjadi akibat ulah kita. Ini bisa jalan-jalan keterangan bagi. Kalau ada sesuatu terjadi itu memang ulah Allah. Itulah kita. Cuma kan kita sering menjadi kami kita. Gara-gara ini, ya kan? Lalu banyak alasan. Coba gara-gara begini dari ini. Kalau dalam Islam tidak apa sih? Apa yang harus kita berbuat? Makanya kita disuruh selalu bersangka baik kepada Allah. Anak indosanya bibi. Saya ini tergantung bersangka Allah. Kalau terjadi sesuatu kepada orang beriman, tandanya ada kenikmatan dibalik. Cara Allah untuk mengganti nikmat yang berbeda. Cara Allah untuk menghancurkan dosa-dosa kita. Cara Allah untuk memberikan pahala kepada kita. Cara Allah untuk mengingatkan kesalahan kita besok musim. Dan cara Allah mempersiapkan kita untuk mendapat pahala yang besar. Wa jazaa'u bima sabaru jannatan. Allah sediakan di balik cobaan itu kalau kita sabar ada surga yang tunggu kita. Jadi Islam itu menyuruh kita berbuat adil, berbuat baik, ya kan? Dan sangat melarang kita berbuat zalim. Apakah zalim kepada diri maupun zalim kepada orang lain? Adil deh, ya kan? Kadang-kadang kan itu manusia ini terjebak karena dorongan hawa nafsu, karena dorongan keinginan, karena cinta keluarga, al-malu wal-jamal, karena cinta harta benda. Akhirnya bagaimana? Karena ingin sehingga menghalalkan segala macam cara keinginan dan hawa nafsu. Iya, adapun selanjutnya paksa memaksa dalam Islam, lain kerafitin, tidak ada paksaan. Jadi makanya kita tidak boleh mencaci agama orang lain. Lain kerafitin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi kalau berdakwah kita disuruh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadil hasanah. Disuruh tapi dengan bijak, menyentuh hati, menyentuh pemikiran, dengan pengajaran yang baik, retorika dan metode yang baik. Kalau enggak dengan dialog, ternyata dia cerdas, aja dialog. Mana yang lebih benar, mana yang lebih baik, mana yang lebih pas. Tidak ada, paksa tidak ada. Makanya waktu terjadi pengerusakan kemarin di Subar, kan reaksi seluruh Indonesia terjadi. Memang ada cara, jadi memang tidak boleh berhutang. Rumah apa kemarin kita? Rumah pendidikan Kristen. Reaksi langsung terjadi. Memang kita harus meluruskan, harus berdakwah, tapi rasakan tiga itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadil hasanah. Ajak seru ke jalan Allah dengan bijak. Bijak itu saya baca biasanya itu masuk di logika, dapat diterima dengan hati. Kalau logika saja urusannya dunia. Jadi di hati terterima,
di pikiran bisa dicerna. Lalu pengajaran apa itu dengan metode tahu situasi dan kondisi. Kalau dia lapar kasih makan dulu. Kalau dia haus kasih minum dulu. Itu tidak harus dipulih langsung. Ya kan? Dia pikirkan turun dulu. Ya. Oh ternyata dia belajar aja dia belajar. Saya pernah dulu tuh perkara doa lagi. Ada suatu aliran di Pekanbaru bahkan sampai di Medan pusatnya. Kita kepada Allah tidak bisa langsung Ustaz. Kenapa? Mahal. Kalau logika termakan lampu ini tidak bisa langsung kalau dari Garut pusat tak buat di pusat, betul kan? Nah, sedangkan menanggung presiden saja harus melalui tahapan-tahapan, ya kan? Tak boleh langsung. Ini dengan Allah langsung sombong kita. Logika kalah kita kan? Kalah kita tidak mahal. Para Allah perintahkan udhuni mustajib. Kalau kita tidak memahami ayat apa perintah Allah, tentu banyak pengikutnya. Jadi makanya mereka harus pakai perantara. Makanya dia berdoa ke gurunya dulu, gurunya menyampaikan ke gurunya, gurunya menyampaikan lagi ke Rasul, Rasul itu berlapas. Walaupun sudah menjalani logika. Jadi makanya kita harus ada dialog yang ini adalah paksaan. Begitulah Islam, betul-betul dengan kerendahan. Kalimah rahmatin min awalin talahum walau kunta fasan katsiran qalita qalbilan fadlu min awalin. Disebabkan rahmat Allah, kamu berkasih sayang, berlemah lembut, bermanis-manis. Andaikan kamu kasar, andaikan kamu keras, lambat dunia kata orang kamu jauh diri. Jadi makanya dakwah itu identik dengan sentuhan, dengan terang-terang, bukan singgung menyinggung. Saya paling tidak suka dengar ceramah itu menyinggung-menyinggung, membantai-bantai itu. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Mencaci maki. Berapapun hebat ceramahnya, kalau sudah caci maki tidak cerita. Orang mendengar yang disampaikan benar, tapi orang kita cinta apa? Ya, pernah saya dulu berarti menyampaikan sesuatu kepada mantan preman. Dulu dia main bolong lalu bisa makan pecahan kaca. Apa kata dia tadi? Yang sampai bantu tapi hatinya sakit. Oh, menyampaikan bantu tapi hatinya sakit. Mana caranya? Kalau tak paham dengan retorika. Lalu Islam itu toleransinya tinggi. Kalau bermuamalah silakan, tidak ada urusan dunia, tidak ada larangan, tidak ada batas. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, ibadah baru lakum dinukum waliya. Saudara kita yang seiman tiga hak dengan kita. Kita seiman tapi tidak saudara, masih ada dua hak dengan kita. Kita tidak seakidah, masih ada hak dari kita sendiri sesama manusia. Jadi memang tidak ada hak kita untuk selalu baik, selalu berbuat kebaikan, selalu memberikan kedamaian. Kalau dia sudah berjalan, lalu asyidda ala kufar, rahmah, tak boleh mundur. Tak boleh mundur apabila dia sudah mengganggu baik. Tapi yang tidak mengganggu di bulan Madinah apa kata Rasul? Siapa yang mengganggu, ya kan, orang-orang yang non-muslim itu, maka dia akan berhadapan dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia kafir zimmi, kafir yang tidak mengganggu. Tapi kalau yang mengganggu, wajib kita membela kebenaran sampai titik darah yang penghabisan. Hati di saudara kita. Ada sebagai manusia yang mau mengorbankan jiwa raganya demi mencari ridha Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Jangan kamu
kira orang yang mati dengan itu orang yang terbunuh dengan itu mereka mati, akan tetapi mereka itu cuma kamu yang nah, itu saatnya asyidda wal kufar rahma'u. Jadi kalau mayoritas umat Islam, orang-orang Muslim itu damai, karena memang tak boleh terganggu. Memang disuruh menjaga bersaudara dengan ada haknya dengan kita. Lalu yang terakhir, Islam itu menilai iman kita bukan hanya sekedar dengan ibadah saja, tapi bagaimana kita dengan hubungan. Contoh hadis yang sering kita baca, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah." Siapa-siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, sekali-kali jangan menyakiti hati tetangga. Jadi ukuran elok-elok haji hanya tetangga. Nah, kalau di kantor apa bisa pura-pura haji, tapi tetangga tahu di sana. Jadi kalau kita ingin tahu, misalnya ibu ingin tahu sekarang saya bahaya kalau tetangga kita. Orang lama bisa terbohong dari tetangga. Pagi tahu, udah malam tahu, tetangga terangkan luar haji. Ya kan? Nah, tetangga menjadi ukuran. Makanya orang beriman itu tetangganya merasa nyaman dan mendapat manfaat dari dia. Kalau punya duit, ada manfaat duit. Kalau power, ada manfaat keamanan. Jangan sebaliknya bu. Daripada buat tetangga, jadi butuh, ya apa tetangga juga terpisah. Masa saya tidak apa? Kan itu istilahnya kan aja. Dan jadi awak kayu rumah gagah, tapi di tetangga ini buat dewa Ustaz. Ya kan? Baru buat tetangga, jawab batu, untuk mengkayu, memakai abelah tetangga juga terpisah. Ya kan? Abel itu kalau masa bisa ditawar. Tetangga jadi kurang. Makanya kata Rasul, kalau kamu masak sayur demikian kuah, itu kan sampai minim. Jadi coba namanya orang baru mencari tetangga. Artinya seminim-minimnya tak lu kan bagi kuah. Ikut terlalu jujur kuah sebagai kawan daripada kamu. Lalu wa makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ukurannya menerima tamu. Dan rumah yang diberkahi adalah diantaranya siapa? Yang didatangi oleh kaum salafin, anak yatim, orang miskin, janda-janda tua yang itu datang ke rumah kita, itu rumah kita tanda-tanda berkahnya tinggi. Nah, kan biasanya orang ya, kalau orang begitu yang datang orang cuek nanti. Kalau mangkai wah ini saudara putih. Nah ini bahaya itu. Ya kan? Rasul melebihkan pelayanan atau sambutan kepada masyarakat. Makanya kalau ingin melihat Rasul itu tersenyum lebar, lihat di lingkungan orang miskin dan anak yatim. Nah ini harus kita perhatikan. Orang miskin datang, anak yatim datang, orang susah, wanita datang, senang ke rumah kita. Jadi kita harus lakukan. Nah itu yang harus berarti. Kalau betul kita beriman seorang muslim yang benar. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir. Siapa-siapa beriman kepada Allah dan hari akhir senang bersilaturahmi. Apa tandanya orang senang bersilaturahmi? Rindu berjumpa, menziarahi dalam saudara dekat, suka meringankan beban saudaranya, mengikramkan atau memuliakan saudaranya dan menutup aib saudara. Suka berjumpa, menziarahi dalam saudara dekat, dan dia memang suka meringankan kesulitan saudaranya. Andaikan ada orang bertanya tentang saudaranya, diciptakan yang bagus-bagus, bukan yang jelek-jelek, mengikrarkan. Lalu tutup aibnya.
suka bersilaturahmi. Bukti iman sosial. Bukti iman sosial. Lalu yang keempat, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik-baik saja, kalau tidak diam. Kalau tidak mungkin mengicip itu bagi curang awak mengamai-amai itu lah. Nah, yang awak mengicip, dengan ngicip dan lancar berarti. Saya cuma ngicip karena sudah dikawal. Dia tidak kasar, cuma tajam berdiri. Ya, mau dipisah silet. Nah, sekali ngicip dulu, tapi tak saya langsung sekali. Ibu itu sangat sekali ngicip. Tapi sekali mengicip, sekalinya awak ngicip. Dan kasar, lunak tapi bagian ketiga. Jadi makanya Allah memuliakan kita karena sosial. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya Islam itu damai dan tidak damai. Buktinya banyak dalam Al-Quran hadis tentang perdamaian, ya kan? Dan perintah untuk mendamaikan di antara saudara. Mungkin itu ceramah kita pada malam hari ini. Kan ada yang perlu ditanyakan ya. Kajian itu sudah Pak. Bagaimana membuktikan kita ini betul-betul sebagai seorang Muslim yang baik dan benar. Banyak maaf apabila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.